Halo, saya Shirley dari Maranatha Bali. Sore ini Shirley lagi ada di Jimbaran, tepatnya di Ungasan di Komplek Korci Teras. Nah, Bapak Ibu di rumah, ini Shirley itu ada project baru, ready stock dan juga inden. Ini bagus banget, harganya nggak sampai 3 miliaran. Lokasinya strategis, deket banget sama Garuda Wisnu Kencana. Tapi jangan lupa ya, seperti biasa, like, comment, share, subscribe channel Maranatha Property Bali ya. Makasih. Oke Bapak Ibu, sekarang Shirley kan lagi ada di Jimbaran. Ini tuh lokasinya di Ungasan di Korci Teras. Nah, lokasi ini tuh super strategis, deket sama mana aja, deket sama Garuda Wisnu Kencana yang pasti, karena kita di area bukit daerah Ungasan. Terus untuk pantainya deket sama mana? Pantainya tuh deket sama Pantai Balangan, Pandawa, dan Melasti, dan masih banyak pantai lainnya karena kita di tengah-tengah. Nah, untuk aksesnya dari misalnya Bapak Ibu dari bandara ya, buat ke lokasi sini tuh dari mana? Ini cukup gampang banget Bapak Ibu. Jadi ini karena kita di komplek ya, ini aku kasih gambaran secara ininya, secara detailnya. Tapi nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa lewat video kita, video perjalanan dari lokasi proyek ini ke GWK. Itu udah cukup detail. Nah Bapak Ibu, jadi dari sini itu Bapak Ibu tinggal lurus keluar sini. Dari sini pun juga bisa. Lurus keluar sini, nanti ketemu gerbangnya Korci di depan, Bapak Ibu belok kiri. Nah itu nanti udah pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Pandawa Melasti, kalau ke kanan itu ke arah Pantai Balangan. Nanti ketemu perempatan Nirmala, ke kirinya itu ke Bingin, ke kanannya ke Garuda Wisnu Kencana. Lurus aja ngikutin jalan sampai ketemu McDonald Jimbaran, ke kiri itu udah ke bandara. Jadi cukup strategis ya, kurang lebih seperti itulah ya gambarannya. Nah untuk kawasannya sendiri Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kawasan bukan kaleng-kaleng, ini kawasan itu kawasan pariwisata karena ya dikelilingi pantai. Terus di sini banyak komplek villa yang Bapak Ibu lihat ya. Contohnya kayak rumah ini, dia rumah tapi semi villa, depannya ada kayak gardennya kayak begitu. Cuman Shirley nggak mau bahas rumah ini, Shirley mau nunjukin Bapak Ibu listingnya yang mana sih. Nah ini bangunannya udah jadi nih Bapak Ibu, ada tiga ya yang udah jadi, tapi untuk totalnya itu ada 5 unit yang dipasarkan. Nah sudah terjual 1 dan terreserve 1, jadi masih available 3. Yang reserve ini masih belum confirm ya, karena masih reserve. Yang ini unitnya ya? Iya, yang reserve itu yang ini masih belum ada konfirmasi, jadi masih belum, apa ya, kalau dikatakan belum deal juga. Orangnya baru pesen ya, baru tapi pesen. Belum transaksi. Ya, baru tanda jadi aja. Yang udah laku yang? Ya, jadi yang ini kan reserve ya. Terus yang ini itu available, yang itu udah sold out. Oh, malah yang masih 70%-an itu udah laku ya? Iya, yang ini udah sold. Terus yang 2 ini itu inden, dan ini udah proses bangun loh Bapak Ibu, nggak dari tanah. Ini udah proses bangun, udah ya mau naik lantai 2 ya. Seperempat jalan ya, ada pondasi. Seperempat jalan lah. Walaupun belum ada yang beli, tapi udah dibangun. Jadi developer. Berarti yang udah laku ini? Ini. Yang masih bisa dibeli yang tengah ini ya? Yang masih bisa dibeli yang tengah ini, yang udah tinggal masuk furniture aja sih yang ini. Tinggal, oh ya, ada finishing itu. Sama yang inden tadi Shirley ya? Iya, yang inden 2 itu. Oke, yang baru naik dak. Nah, yang inden 2 itu yang posisi paling ujung itu yang bagus, karena posisi hook, ya? paling hook. Ini juga hook nih? Enggak sih, enggak ini dong, badan sebelahnya ya? ada rumah orang. Nah, terus untuk developernya tuh dari mana? Developernya tuh Mijuland Property. Tuh. Terus sekarang Shirley mau ajain masuk ke dalam, tapi Shirley mau bahas dulu dari segi fasad. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya fasad depannya ini seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari depan ini, di sini itu dikasih kayak polesan polesan kayak kasar gini, semen kasar. Ya. Terus di sini tuh dikasih pemanis kayak tanaman-tanaman gini yang hijau gini, jadi kelihatan Balinya banget gitu, karena kebanyakan di Bali kan villa-villa dikasih tanaman ini ya, aku nggak tahu nama tanamannya apa. Terus ini juga untuk temboknya sama seperti ini. Terus kita lihat ya untuk fasad depannya dari sini ini banyak permainan kayu. Terus ada kayak gapura sama kayak rumah-rumah Bali pada umumnya, karena ini kan dia nggak berpagar ya, nggak tahu ke depannya bisa dikasih pagar apa enggak. Luas tanahnya berapa tadi? Oh ya, untuk luas tanahnya itu di 120, bangunannya 145. 120 meter persegi itu luas tanah. Berapa kali berapanya kamu tahu? Oke, untuk panjang lebarnya ini di 8. Lebar depan, lebar muka di 8 meter, panjang ke belakangnya berarti? 15 meter. Ya. Berarti 120 meter persegi itu 1,2 ya. are ya.
Ya, jadi, Bangunannya dia 2 lantai aja. ya bangunannya 2 lantai itu 145 meter persegi. Oke. Dia 2 lantai. Sekarang aku bahas ya dari segi carportnya. Nah, carportnya ini Bapak Ibu lebar. Ini muat 1 mobil. Mobil Alphard muat. Kalau mobil kecil ya bisa muat sama 1 motor. Sama 1 motor. Terus kita juga lihat ya di sini untuk temboknya ini juga, dindingnya ini juga pakai semen kasar juga. Jadi dia kayak lebih banyak ke permainan batu alam, terus kayak nature, kayu-kayu begitu. Terus di sini kita lihat ya, ini ada kayu juga. Terus atasnya ini juga kayu. Nah, terus di sebelah sini meteran listrik. Untuk listriknya ini 5.500. Semuanya ya 2 lantai. Airnya pakai PDAM. Terus kita juga lihat di sini tuh juga nggak cuma di depan dikasih garden, di sini juga dikasih pemanis. Nah, ini ada lampu utamanya juga, disorot ke sini kalau malam pasti cakep banget. Terus dari sini itu kita ketemu gapura kayak pintu gerbangnya kalau orang-orang Bali bilang ya. Biasanya di sini kita ketemu pintu gobyok, cuma ini kita ketemunya itu pakai unsur kayu begini. Kenapa? Ini kayak lebih ke modern. Lebih ke modern minimalis lah ya. Nah, terus di sini itu permainan batu alam. Terus di sini ada tangga naikan dua tangga ini. Terus di sini juga dikasih lampu taman juga. Dan pintunya ini dorongan begini. Setelah dari pintu gapura ini kita masuk, kita itu disuguhin dengan mini garden juga di sini. Ini ada, oke, tempel. Oke. Nah, di sini ada mini garden. Mini garden di sini ada tanaman. Di sini dikasih rumput gajah, lidah mertua. Nah, airnya kenceng ya. PDAM ya? Ya, air PDAM di sini. Terus kita lihat ini dia banyak-banyak gunain cat itu warna untuk fasad depannya itu warna abu-abu sama hitam. Terus dipadu dengan kayu-kayu seperti ini. Jadi ini ada kayu-kayu yang sampai ke atas sana. Sampai ke atas karena di atas juga ada jendela. Jadi buat pencahayaan juga. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini sepanjang ini dikasih apa namanya tanaman lidah mertua. Terus ini ada pijakan batu. Terus dari sini kita ketemu pintu lagi. Nah, ini pintunya juga sama kayak pintu di depan. Dia pakai unsur kayu juga. Oke. Ketika kita udah masuk, nah ini luas banget karena lebarnya 8 ya, tapi aku ngerasa untuk living room-nya ini luas. Nah, Bapak Ibu semua yang menempel di sini itu dapat. Ini yang belum masuk itu cuma sofa sama TV. Jadi ini udah full furnish ya dapatnya, kecuali yang nggak dapat itu kulkas dari developer. Sama linen ya? Iya, sama linen, terus kayak gorden-gorden gini belum dapat ya. Jadi yang dapat itu yang ada di sini. Nanti TV-nya posisi di sini. Ini kabinet-kabinetnya udah dipasang sama developer. AC-nya pun Daikin mereknya, jadi nggak kaleng-kaleng ya. AC ini Daikin. Bisa dilihat. Terus lampu di sekitaran sini tuh semuanya downlight. Terus kita juga lihat ya stop kontak apa ini namanya, saklarnya ini juga cakep. Jadi perpaduan modern lah ya, modern lah. Nah, di sini tuh living roomnya Bapak Ibu ya, karena kita juga bisa lihat lah ya, di sini udah ada apa namanya kabinet buat TV-nya. Nah, terus kita lihat ya untuk living room ini menghadap ke swimming pool. Terus di sini buat kita ke swimming pool itu bisa lewat sini. Di sini ada pintu kaca. Pintu kaca yang geseran seperti ini bagus banget. Kenapa? Karena kita bisa dapat matahari sama sirkulasi udara di sini itu bisa bagus banget. Bagus banget. Terus di sini ada deck. Swimming poolnya ini ukurannya lumayan besar, dan di sebelah swimming pool ini juga dikasih untuk hiasan-hiasan pemanis tanaman-tanaman, lampu sorot ke bawah. Jadi kalau malam dinyalain cakep banget. Oke. Dari sini, tadi kan di sebelah sini living room. Nah, ternyata ini enggak connect sih. Maksudnya ini ada beda. Nah, di sini ada dining roomnya. Terus di sini ada kitchen. Jadi enggak nyatu. Biasanya kan kalau yang di video-video Shirley sebelumnya tuh living, dining sama kitchen itu nyatu. Nah, ini beda nih. Ini living roomnya sendiri. Dari pintu masuk tadi living room sendiri, dining room di sini, terus kitchennya di sini.
Oke, jadi untuk kitchen ini udah ada ya kabinetnya juga, yang nggak dapet itu cuman kulkas. Kitchen set semua kompor udah Iya, dapat ya. kompor dapet, hoodnya dapet, terus ini semua udah yang nempel di sini semua udah dapet, dan ini bagus banget, cakep ini interiornya. Terus di sini Ini ada bukan kayak kitchen island atau kitchen table aja, ini bisa Iya. jadi minibar ya. ini bar, dia udah banyak main dipasang. kayu-kayu juga. Nah, oke, ini juga tadi yang connect ke living room juga menghadap, untuk kitchennya ini menghadap ke swimming pool juga. Jadi kalau masak, meskipun itu udah ada hoodnya, sirkulasi udara juga bisa keluar dari situ. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, di sini tuh ada powder room. Di sini ada powder room. Nah, ini connect juga ke toilet. Ini ada apa? Ini tanpa shower ya. Jadi cuman ada Toilet aja ya? toilet duduk sama wastafel. Ini powder room sekalian, ini entry-nya itu Iya, ya bukan powder room, ini storage lah atau storage, ya storage lupa. Nah, dari sini ini untuk lantai satunya ya. Jadi kita lihat itu untuk ruangan ini termasuk luas ya, nggak untuk sempit. lebar 8 bangunannya tadi berapa? Bangunannya 145. Lebar 8 panjangnya 15 ya. Iya, ini Kayak rasanya Space-nya- lapang gitu. iya bagus banget, layoutnya bagus banget. Aku suka. sih Mereka waktu pakai pertama kayak kali masuk. 60 kali 60 ya. Oh ya, aku lupa bahas untuk keramiknya. Dia pakai 60 kali 60, terus kita juga dapet ini loh. Dia meskipun konsepnya dari depan itu fasadnya modern, tapi di dalamnya ini ya pakai kayu, ini pakai dudukan rotan. Jadi masih ada kayak balinus gitu. Oke, sekarang kita naik ke atas ya. Nah, di sini kan kita ketemu tangga. Ini ceilingnya juga lumayan tinggi, terus lampu sekitarnya udah downlight. Aku juga tadi lupa kasih tahu itu ada lampu gantung kayak gitu itu dapat dari developer. Terus ini railingnya, dan ini cukup aman buat bapak ibu yang punya anak. Kenapa? Karena kanannya tembok, ini buat pegangan juga udah ada railingnya. Nah, terus di sini kita juga lihat ya. Di sini tuh ada kaca. Yang tadi aku bilang di depannya ada kayu yang naik ke atas. Nah, ini kacanya kaca mati. Ini mati, tapi ini pencahayaan. Jadi ini sore hari dan ini terang. Ini lampu nggak nyala. Nah, di sini ada 2 kamar mandi. 2 kamar tidur sama 2 kamar mandi. Semuanya udah connect. Oke, kita ke kamar keduanya dulu. Jadi kamar keduanya posisinya di sini. Nah, semua udah connect sama kamar mandi masing-masing. Nah, ini untuk kamar mandinya. Ini ada wastafelnya pakai Toto. Ini ada mereknya. Toto. Terus di sini itu ada kaca disediain. Habis itu ini temboknya cakep banget. Jadi di sini temboknya dia ada permainan batu alam sama warna putih, terus udah dapat sekat kaca. Terus di sini dikasih keramik, udah ada exhaust juga. Terus ada shower. Terus ini untuk toilet duduknya udah ada showernya juga, udah ada kabinetnya di bawah buat taruh barang-barang, hair dryer udah disediain colokannya di sini ya. Nih, jadi semua udah dipikirin sama developer. Oke, sekarang kita ke sebelah sini. Nah, bapak ibu nanti di sini dapat ya tempat tidurnya dapat, tapi belum dipasang. Terus AC dapat, heating juga. Habis itu lemarinya udah dapat. Semua ini yang nempel di sini udah dapat ya bapak ibu ya, sesuai sama show unit ini. Oke, terus di sini juga dikasih tempat duduk juga. Ini bisa dipakai tempat duduk, terus di bawah bisa dipakai buat simpan barang. Terus yang enak di sini, ini itu nggak ada view sih, cuman view-nya menghadap ke depan. Ada balkoninya ya. Ya, jadi ada balkoninya. Nah, balkoninya ini pakai kaca. Terus kita lihat ya di sini tuh ada tanaman rambat. Ini kalau udah tumbuh bagus sampai ke bawah, tapi kalau kepanjangan juga jelek. Ini Lee Kuan Yew ini. Oh iya, itu aku nggak tahu. Lee Kuan Yew ya. Terus di sini temboknya juga pakai abu-abu. Di sini udah ada lampu, jadi nggak gelap ya kalau malam. Terus ini pakai Full kaca. juga. Ini unik nih Shirley. Dia fasadnya yang dari depan tuh, Hah? dia miring begitu ya. Iya, jadi menyesuaikan ini ya. Bangunan fasad depannya yang tadi kalau dari depan kan nggak kelihatan kan kotak. Tapi dari ketika kita di sini ternyata miring.
Nah, terus di sini juga ini kan AC. Terus di sini udah dapet nih lampu-lampu LED-nya nih di sini. Terus ini buat ngecas HP atau apapun itu. Ini terus ada kaca menghadap ke swimming pool. Ini menghadap ke swimming pool. Walaupun ini kacanya nggak bisa dibuka ya, jadi sirkulasi udara cuma bisa lewat dari situ. Yang ini cuma bisa ngeliat swimming poolnya aja. Sekarang kita ke kamar utama. Nah, bedanya kamar kedua sama kamar utama itu, kalau kamar utama itu lebih luas dan kamar mandinya juga lebih bagus. Ada bathtubnya juga, lemarinya lebih gede. Nah, ini untuk kamar utamanya. Jadi kamar utamanya juga sama, dia dapat view ke swimming pool, tapi ini untuk skala luasnya lebih luas daripada yang kamar tadi. Ini nanti juga dapat, ini belum dipasang aja. Pintunya kita juga ya banyak permainan kayu seperti Bapak Ibu lihat. Terus lemarinya lebih besar. Dan ini masih baru. Semuanya masih belum dicopot. Plastiknya di atas, kita lihat ya AC-nya Daikin. Semua udah terpasang, lampunya downlight. Terus di sini udah disediain kaca hias buat Bapak Ibu atau ibu-ibu lah ya, atau kita kayak aku gitu mau make up, ini udah disediain kaca. Oke, ini ada hambalan-hambalan. Ini view-nya masih bisa buka kaca ya? Buka Ya, yang jendela ini ya? masih bisa. Kalau yang tadi kan nggak bisa. Nah, ini kan bisa dibuka menghadap ke swimming pool. Jadi sirkulasi udaranya dari sini. Oke, kita ke. Jadi ini ada dua pintu ya. Yang satu ini menuju ke balkoni, yang ini menuju ke kamar mandi. Dan ini pintunya pakai sliding door. Kalau yang tadi kan bukaan. Nah, di sini ada bathtub. Di sini ada bathtubnya mengarah ke sana, tapi nanti bisa dikasih tutupan gorden gitu. Terus di sini ada showernya. Habis itu di sini ada wastafel mereknya Toto. Terus ini ada permainan batu alam. Kacanya lebih besar. Terus di sini ada toilet duduk, ada space kaca antara toilet duduk sama tempat shower. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, udah disediain. Exhaustnya juga udah dapet. Nih, sekarang kita ke satunya. Yang satu ini pintu ke arah balkoni. Nah, ini untuk balkoninya dia. Jadi ini balkoninya menghadap ke belakang sini. Nah, ini udah ada railingnya, udah disediain sama developer. Hadapnya ke pool juga ya? Iya, hadap ke swimming pool. Jadi dia dapat dua hadap kan. Kalau balkoni yang malah sebetulnya bagus yang kamar satu loh. Ini Iya. hanya aksesnya ya dapat aja gitu. Iya, dapat ke swimming pool. Dapat 3 ya kan. Ini 1, 2 sama 3 bathtub tadi. Tuh. Ini yang kayaknya ketinggalan tadi Shirley. Oh, Nanti kita lihat di lantai iya, satu ya. ini di lantai 1 ada tempat buat taruh token. Storage area sama kontrolnya di sana ya. Coba kita Iya. ke sana yuk. Ketinggalan. Nah, dia Tadi banyak. luas bangunan total 145 meter persegi. ini pun masih bisa loh mereka taruh untuk jadi ruangan lagi. Iya, benar. Ini space-nya tuh gede banget. Koridornya tuh nggak cuma orang bisa lewat, ini lumayan dia. Bahkan untuk Hampir ini 3 meter dia. untuk tangganya ini termasuk Lebar besar, dibanding unit lain ya, Iya. dengan ukuran yang sama. Tidak menjatuhkan tempat lain, tapi memang ini bagus, layoutnya cakep. Dengan luas tanah 120, bangunan 145 meter persegi. Oh ya, tadi jadinya kelupaan karena kita nggak sampai ke ujung, jadi ada satu pintu. Posisinya di sini. Harus lewat kolam renang ya, kalau mau kemari ya. Ini tuh buat kontrol. Terus di sini ada untuk AC-nya itu outdoor. Ini buat laundry area juga bisa. Iya, buat laundry area. Karena ini mereka udah siapin pembuangan airnya sama kerannya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kebayangkan dari video kita ini untuk luas tanah 120 meter, bangunan 145 ini kategori yang space-nya tuh nggak kaleng-kaleng. Maksudnya space-nya nih luas, nggak kelihatan sempit gitu. Aku pun sendiri ya suka dengan layoutnya Buat ini. bangunan dari
tadi yang kita lihat masih progres, itu materialnya oke dan finishingnya yang paling Finishingnya penting itu cakep. paling cakep ya. Dan ini rapi Bapak Ibu ya. Rapi. Ini rapi Halus banget. dia. Halus, terus kita juga bisa lihat ya, walaupun ini apa kayunya udah agak usang ya, paling nanti bisa. Enggak, ini memang begitu. Emang begini ya. Terus untuk poolnya biasa kita lihat kebanyakan kan luas 120, itu poolnya tuh paling cuma 2 kali 5 lah ya, kecil lah. Ini termasuk lebar sih. Kedalaman 1,5 meter lah pada umumnya. Harga berapa? Oke, sekarang masuk ke harga ya. Jadi Bapak Ibu yang penasaran, ini harganya berapa sih? Ini harganya super murah Bapak Ibu, dengan lokasi yang strategis, bangunan yang secakep ini itu cuma 2,9 miliar. Seperti yang Shirley bilang tadi, nggak sampai 3 miliar. Pasnya di 2,9 miliar, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pengajuan atau apapun itu masih bisa dibicarakan dengan developer. Nah, untuk unit ini itu unit yang udah terreserve, dan yang sebelahnya tadi itu tinggal finishing. Kalau Bapak Ibu mau cari yang mau langsung tempatin bisa itu, tapi kalau cari yang inden itu yang tadi 2 unit itu indennya 12 bulan. Terus kita masuk nih ke cara bayar. Cara bayarnya ada apa aja sih Syah? So pasti cara bayar itu ada cash keras. Jadi cash keras itu dari tanda jadinya itu 25 juta Bapak Ibu. Itu setelah 25 juta masuk, Bapak Ibu pelunasan cash keras. Terus yang kedua cash bertahap. Nah, cash bertahap itu tergantung progres di lapangan seperti apa. Kalau yang inden tadi rasanya nggak sampai 12 bulan karena Udah naik dak ya? ya udah naik dak, betul. Nah, itu 30% di depan, sisanya di 70%-nya dibagi. Misalnya ini sisa 10 bulan lagi, ya udah tinggal 10 bulan itu dibagi. Terus yang ketiga KPR. Nah, untuk KPR-nya di sini itu developer baru kerjasama dengan Mandiri dengan DP 30% juga di depan. Sisanya di KPR-in, tanda jadi sama 25 juta. Itu untuk cara bayar. Nah, yang ditunggu-tunggu nih promonya apa? Nah, promo dari developer itu yang pasti satu udah full furniture. Terus kedua, ini itu Bapak Ibu cuma bayar 2,9 miliar aja. Kalau Bapak Ibu cash keras sama cash bertahap ya, itu udah nggak perlu bayar BPHTB lagi. Terus biaya notaris udah notaris. udah Sama notaris juga udah termasuk. biaya notaris udah termasuk. Jadi ini kategori murah banget dengan spek yang seperti ini. Kalau Udah all KPR in ya, kecuali biaya KPR pasti. yes, kalau KPR ya pasti kena biaya itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, nanti kalau mau lebih jelasnya lagi kawasannya seperti apa ya, nanti bisa lihat video drone-nya juga. Sekarang kita mungkin lihat unit yang lagi dikerjain ya, dari Oke. depan aja. Kita lihat unit yang indennya ya. Yang ini dipesan orang kan? Ini udah di reserve, cuman kan masih reserve ya, berarti masih tanda jadi, belum masuk DP. Biasanya yang reserve itu posisinya takut tanda jadi, masih bisa lihat lokasi dulu atau pengajuan seperti apa, kurang paham juga karena bukan customer aku. Ini lebar jalannya lumayan loh. Ini lebar 6 jalannya sih nggak mungkin, itu ini lebih dia. 8 sampai 7 ini. 8 meter. Ini 8 meter semua dua mobil. Nah, ini yang masih available ya, Shirley ya. Ya, jadi ini posisinya Tempat masih parkir motor itu available. ya. Nah, kurang lebih ya sama sih kayak sebelahnya tadi, cuma kayaknya belum masuk furniture. Yang Terus sudah terjual yang ini. yang ini udah sold out. Terus yang ini yang masih progres pembangunan. 2 unit ini ya. Ya. Terus Bapak Ibu bisa lihat lah ya dari segi kawasan. Di sini enak banget buat tinggal. Itu loh masih hijau semua. Iya, masih hijau semua. Terus tenang kawasannya. By the way, tadi kita lihat di video drone aku naikin kan, kayaknya ini lahan tuh lebih tinggi dibanding sebelahnya ya atau belakangnya ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, kita ke samping sini ya. Ini tuh dari pintu masuk ini lahan yang paling tinggi, karena kalau kita turun ke bawah, sisi Pak, turun ke bawah sini, Lebih rendah ya. jadi turunannya juga unik ya. Muternya begini, mobil agak ribet sih muter. Oh iya. Tapi kalau ngambil di sini kan nggak perlu lewat sini lagi, nggak perlu turunnya ya. Iya, jadi udah Paling enak. tinggi deh posisinya. Paling depan juga dekat sama pos security. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, di sini juga ada security-nya. Dan ada IPL-nya. Nah, untuk IPL belum dikonfirmasi karena itu langsung nanti sama ketua lingkungannya. Berarti yang ini pun posisi hooknya tuh enaknya nggak langsung pinggir jalan ya, tapi Iya. malah di beda selisih tinggi tadi. Beda selisih tinggi tadi. Lumayan jadi loh, 2,5 yang di meter belakangnya, itu. yang di belakangnya lebih rendah. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi udah Shirley sampein ya detail-detailnya. Nah, terus nih biasanya Shirley kasih kesimpulan. Kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya ini
Ini tuh untuk unit ini itu karena modern minimalis. Itu dipakai huni itu oke. Aku pun juga mau huni di sini. Karena ya kompleknya emang cakep. Kompleknya cakep, harganya murah. Kita ngobrol di depan sini ya. Tuh, untuk huni. Karena ini juga ideal banget buat yang keluarga, ya keluarga lah ya. Karena ya itu tadi kamarnya 2, cocok banget lah suami istri dan anak. Terus kalau kita buat investasi, dari segi investasi pun itu juga sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Kenapa aku bilang menjanjikan? Karena ya tadi di awal aku info kalau kawasan sini tuh kawasan pariwisata. Kawasannya kawasan pariwisata. Terus angka sewa di sini itu cukup tinggi. Angka sewa di sini cukup tinggi. Aku duduk dulu, aku capek. Angka sewa di sini cukup tinggi karena yang depan villa ini pas itu yang sewa itu bule. Karena tadi aku sempat ngobrol sama bulenya dan Rusia kayaknya ya. Yes. Kalau Spanyol nggak tahu deh. Rusia, dia dari Rusia. Dia sewa per tahun itu dengan kondisi semi furnished itu 300 juta Per tahunnya. per tahun, dan itu posisinya bangunan lama loh ya, bukan bangunan baru. Iya, itu masih dari developer yang dulu kalau nggak Yes. salah ya. Dan kita lihat lah tadi fase depannya seperti apa. Jadi kebanyakan di sini, bahkan yang sebelahnya itu orang Australia yang huni, tapi dia mix ya sama orang Indonesia. Kebanyakan bule yang tinggal di sini. Jadi untuk investasi oke-oke aja, mau di Airbnb-in juga oke, security 24 jam. Terus kenapa bagus juga ya, deket mau ke pantai, terus kayak Pepito, pasar, semuanya tuh udah ada. Jadi udah bukan kawasan yang sepi ya, bukan kawasan yang sepi lagi. Nah, terus Bapak Ibu, ini karena kan harganya murah banget ya, terus tinggal huni, nggak perlu nunggu inden-inden lama-lama. Kalau Bapak Ibu berminat, mending buruan deh, langsung kontak Maranatha Property Bali buat janjian visit. Makasih.